Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Anggraini Siregar dari kelas 648A05. Dalam video ini saya ingin menjelaskan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan e-business. E-business atau electronic business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, untuk menjalankan proses berbagai bisnis secara elektronik. E-bisnis mencangkup seluruh aktivitas yang mendukung proses bisnis seperti pembelian, penjualan, pemasaran, pelayanan, pelanggan, manajemen rantai pasok, serta kolaborasi dengan mitra bisnis. Saya akan menjelaskan cangkupan spektrum value e-bisnis. Spektrum value e-bisnis mencakup beberapa dimensi utama yang menciptakan nilai bagi perusahaan dan pemangku kepentingan. 1. Efisiensi operasional, di mana proses bisnis menjadi lebih cepat, hemat biaya, dan otomatis berkat sistem digital seperti e-procurement dan otomatisasi layanan pelanggan. Yang kedua, peningkatan pengalaman pelanggan melalui layanan yang lebih personal, interaktif, dan tersedia 24/7. Yang ketiga, peluasan jangkauan pasar, karena bisnis memungkinkan perusahaan menjangkau konsumen di berbagai wilayah tanpa batas geografis. Yang keempat, inovasi produk dan layanan dengan memanfaatkan dan teknologi untuk menciptakan penawaran baru yang relevan. Yang kelima, ada kemitraan strategis yang lebih kuat karena bisnis mempermudah kolaborasi digital antara perusahaan dalam rantai pasok dan jaringan bisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 6 langkah pembangunan arsitektur e-bisnis. Yang pertama, ada identifikasi tujuan dan strategi bisnis, yaitu langkah pertama untuk memahami tujuan utama dari e-bisnis yang dikembangkan, termasuk strategi bisnis jangka pendek dan juga jangka panjang. Yang kedua, ada analisis proses bisnis, yaitu langkah yang melibatkan pemetaan dan analisis terhadap proses bisnis utama dalam organisasi, baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat atau diotomisasi. Yang ketiga, ada perencanaan arsitektur informasi, yaitu pada tahap ini perusahaan menyusun berbagai data dan informasi yang akan dikumpulkan, disimpan, diakses, dan dikelola. Yang keempat, ada perencanaan arsitektur aplikasi. Langkah ini mencakup pemilihan dan perencanaan aplikasi yang akan digunakan dalam e-bisnis seperti e-commerce, CRM, ERP, dan juga sistem transaksi online. Yang kelima, ada perancangan arsitektur teknologi. Ini meliputi pemilihan platform teknologi, infrastruktur, jaringan, keamanan cyber, perangkat keras, perangkat lunak, dan protokol komunikasi yang digunakan untuk mendukung sistem e-bisnis. Yang keenam, ada implementasi dan evaluasi, yaitu langkah terakhir adalah pelaksanaan sistem e-bisnis berdasarkan arsitektur yang telah dirancang, termasuk pengujian, pelatihan pengguna, serta penerapan secara bertahap atau menyeluruh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek yang berhubungan dengan aspek penyebaran. Aspek penyebaran atau deployment aspek dalam konteks e-bisnis merujuk pada bagaimana sistem aplikasi dan layanan e-bisnis didistribusikan dan diakses oleh pengguna, baik secara internal atau pegawai dan manajemen, maupun secara eksternal, yaitu pelanggan, mitra, atau pemasok. Penyebaran ini mencakup sejumlah faktor penting yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan sistem berjalan efisien dan efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode daur hidup. Metode daur hidup atau life cycle method adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, mengimplementasi, dan memelihara suatu sistem, produk, atau proyek dari tahap awal hingga akhir masa pemakaian. Dalam konteks sistem informasi atau e-bisnis, metode ini sering disebut sebagai sistem development life cycle. Metode ini terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu perencanaan, analisis kebutuhan, perencanaan sistem, pengembangan atau pengkodean, pengujian dan implementasi, dan juga pemeliharaan. Setiap tahap memiliki tujuan spesifik dan saling berkaitan untuk memastikan bahwa sistem dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna, dengan efisien, dan dapat berfungsi dengan baik dalam jangka waktu yang panjang.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.